Baik. Jadi orang-orang yang dijadikan sebagai tawasul oleh orang yang masih hidup, ya, dulu ketika mereka masih hidup, lihat, mereka beribadah kepada Allah dengan berharap ibadahnya diterima dan juga takut jangan sampai ibadahnya ditolak oleh Allah. Dan mereka juga memohon kepada Allah rahmat. Ya, ketika mereka meninggal, datang orang-orang generasi setelahnya yang masih hidup, menjadikan mereka sebagai wasilah tawasul untuk menyampaikan hajat doa untuk disampaikan kepada Allah, ya, ataupun yang semisal dengan itu. Ya, padahal orang yang dia jadikan sebagai sebab untuk perantara antara dia dengan Allah, ketika masih hidup saja mereka tidak bisa memastikan doa mereka, ibadah mereka apakah diterima oleh Allah atau tidak. Makanya disebutkan wa yakhafuna, bahkan mereka itu takut kepada Allah jangan sampai ibadahnya tidak diterima. Jadi, lalu kenapa kita sekarang menjadikan mereka wasilah tawassul supaya doa-doa keinginan kita, harapan kita itu bisa dikabulkan Allah? Saya diambil pelajarannya. Padahal mereka yang kita jadikan perantara ini, waktu masih hidup pun mereka ibadah kepada Allah dengan takut jangan sampai ibadah dan doanya tidak diterima atau tidak sampai, gitu ya. Lalu kita bebankan lagi doa kita kepada mereka, padahal doa mereka saja selama mereka hidup pun mereka takut tidak sampai, tidak diterima oleh Allah. Ya, gitu. Jadi secara akal manusia saja, nah itu sungguh sangat tidak mungkin. Kita ambil contoh, dia untuk menjadi seorang TNI, polisi, tidak lulus. Kalau kita datang minta tolong ke dia, tolong luluskan saya jadi TNI Polri, dia sendiri tidak lulus, apalagi kita, gitu ya. Jadi terlepas daripada sebab yang lainnya, artinya apa? Dia tidak diberikan Allah kekuasaan untuk menjadikan kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit. Nah, ini yang kebanyakan di antara kita masih berharap agar sesuatu yang kita jadikan perantara itu mendekatkan kita kepada Allah, termasuk doa, harapan kita, ya. Kemudian hajat-hajat kita yang lainnya. Nah, maka kenapa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita untuk memahami tentang tawasul ini, karena tawasul ini sangat erat dengan kesyirikan, ya. Artinya apa? Banyak di antara manusia bahkan rasanya tidak afdol kalau dia tidak mendatangi sesuatu. Misalnya dia sebelum naik haji, umroh, dia tawaf dulu di gunung Bawah Karaeng, misalnya di daerah Sulawesi itu ada. Kalau di sini Allah di Gunung Kerinci, ya, kita pernah dengar dulu. Atau yang lainnya, bahkan di Kerinci itu lebih utama, ya, untuk orang ibadah daripada ke tanah suci. Ini bentuk-bentuk tawasul. Nah, dan tawasul yang lainnya, perantara-perantara yang lainnya. Nah, memang harus kita jujur, ya, kalau mau bertauhid kepada Allah itu tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa abu-abu, harus hitam, harus putih, harus jelas. Namanya saja tauhid, wahada, mengesahkan, mentunggalkan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Tidak boleh ada dua di situ. Termasuk juga menjadikan tawasul, perantara kita kepada Allah, ya. Jadi manusia itu berdoa kepada Allah karena ada amalan soleh. Apa yang menjadi sebab manusia itu bertawasul kepada Allah? Karena ada amalan soleh. Mungkin, ya, dia pada saat sholat 5 waktu, sholat isya, akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Karena kenapa? Sebelumnya dia sholat 5 waktu, sholat isya. Coba kalau misalnya dia tidak sholat, lalu dia berdoa, dalam hatinya pasti bertanya-tanya, saya tidak sholat tapi saya meminta kepada Allah, bagaimana bisa doa saya dikabulkan Allah?
Ini secara kehidupan sehari-hari. Ada orang yang tidak menganggap diri tidak soleh, ketika kita minta tolong doakan dia menolak, jangan saya. Kenapa? Karena saya tidak soleh. Kenapa tidak soleh? Banyak dosa. Ya, ini manusia. Ya, dia sendiri tidak yakin. Dia takut bahwa nanti doa yang kita titipkan tidak sampai. Nah, karena dia menganggap dia masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi meninggalkan kewajiban kepada Allah. Nah, jadi tawasul seperti ini bisa menjatuhkan seorang hamba ke dalam bentuk kesyirikan. Dari mananya? Ketika dia ini agak ini ya, ambil contoh biar kita sama-sama untuk pelajaran. Dia mau menikah, kemudian dia bertawasul, hujan. Dia bertawasul kalau di daerah tertentu itu dia bertawasul dengan macam-macam ya, dengan pakaian tertentu ya. Kalau di sana di timur itu biasa anak gadis itu pakaiannya dijemur di atas rumah yang mau nikah tadi. Atau dia bertawasul di tengah rumahnya dipasang buah-buahan atau yang semisal dengan itu. Ini bentuk tawasul. Media perantara antara harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bentuk-bentuk seperti ini, tawasul seperti ini, nah, ini akan menjatuhkan kita pada kesyirikan. Sebab kita menjadikan itu sebagai tandingan. Ya, takut kita harusnya karena Allah. Harapan kita harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kita, rahmat itu luas. Maka disebutkan di ayat ini, wa yarjuna rahmatahu. Mereka mengharapkan rahmat. Disebutkan kata rahmat itu artinya luas. Apapun bentuknya, ini indahnya gaya bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memilih ar-rahmah atau rahmat dalam ayat ini bukan kebetulan, tidak. Bahasa Arab kalau rahmah itu masuk di dalamnya rahim, kasih sayang. Apapun bentuk kasih sayang itu kepada hamba. Bahkan orang non-muslim saja diberikan makanan, minuman, jodoh, pangkat, kekuasaan, itu orang kafir, non-muslim. Ini bentuk rahmat Allah. Maka apapun bentuknya itu yang kita inginkan, lulus sekolah, dapat rezeki, dapat ya, pelanggan, dapat usaha yang maju, seluruh itu rahmat. Ya, itu bentuk rahmat yang seorang hamba inginkan kepada Allah melalui media atau sebab tertentu. Ya, sudah kita sebutkan tadi, dia mendatangi sesuatu dalam bentuk menjadi tawasul, wasilah antara dia dan Allah, yang dia gandengkan di situ harapan agar orang yang dia datangi, sesuatu yang dia datangi akan memberikan dia rahmat, gitu ya. Nah, maka tawasul ini hendaknya ya seorang muslim dia berhati-hati memberikan tawasul, terutama kepada sesuatu yang tidak punya kemampuan. Maka tawasul itu ada yang dibolehkan, salah satunya dengan amalan sholat yang dia yakini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tawasul kepada orang yang masih hidup yang dia lihat kesalehannya ya. Ataupun orang tuanya boleh dia mohon tawasul dengan sebab dia berjihad dengan orang tuanya menjadi sebab dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau juga membawakan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah ya wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ini ayat yang luar biasa ya, menjelaskan tentang dasar-dasar tauhid, dasar-dasar ibadah, dasar-dasar keikhlasan, dasar-dasar niat yang benar. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda
ciri orang yang jatuh dalam kesyirikan itu yang pertama. Ya, Allah menyebutkan tanda-tanda orang yang secara langsung dan tidak langsung jatuh dalam kesyirikan. Yang pertama cirinya, ittakhadul ahbara, mereka menjadikan pendeta ulama mereka, warubbana, rahib-rahib. Ya, kalau kita bilang rahib itu sekarang pendeta, orang soleh. Nah, arbaban itu jamak rob, Tuhan. Mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan itu punya cirinya yang pertama, mereka menjadikan orang soleh mereka atau rahib-rahib mereka atau pemuka-pemuka agama mereka arbaban, tandingan Tuhan min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sifat kemusyrikan orang-orang Nasrani. Ya, orang Nasrani itu mereka menjadikan pendeta mereka ya, sebagai Tuhan. Dari sisi apa? Nah, dari sisi menentukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyhur ya, kita pahami bersama bahwa orang-orang Nasrani itu ya, apa yang dikatakan pendeta mereka halal, walaupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan haram, maka itu halal. Ini bentuk peribadatan mereka kepada pendeta atau orang-orang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal Masih ibn Maryam. Nah, dan mereka ya, menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan. Ini bentuk al-ghulu, sifat melampaui batas. Ya, sifat melampaui batas. Bahkan Nabi SAW menyebutkan umat-umat terdahulu itu Allah hancurkan, binasakan mereka karena al-ghulu, melampaui batas dalam beragama. Wala taghlu fi dinikum. Maka Nabi SAW menyebutkan jangan kalian melampaui batas, ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Artinya apa? Kalau dia memang manusia biasa, orang soleh, kita perlakukan dia orang soleh, manusia biasa. Tidak boleh lebih daripada itu, apalagi setara dengan Nabi, apalagi di atas Nabi SAW. Ingat, itu maksudnya. Ghulu itu menjadikan manusia itu melebihi segala-galanya, bahkan melebihi Nabi SAW. Ini banyak terjadi di antara kaum muslimin. Padahal dia manusia, sama dengan kita. Dia ibadah salat sama dengan kita. Dia berdoa sama dengan kita. Dia belajar agama sama dengan kita. Tapi kenapa kita memperlakukan dia lebih daripada manusia yang lainnya? Itulah dia al-ghulu. Ini banyak terjadi fenomena seperti ini. Ya. Kita sendiri yang menjadikan dia lebih daripada orang lain. Karena kita menganggap dia memiliki kelebihan, kekhususan tertentu. Tergantung, atau ada yang menganggap bahwa karena dia alumni luar negeri S1, S2, S3, ada yang gitu. Atau karena dia alumni ini dan itu, atau karena dia begini dan begitu. Nah, sehingga betul-betul makomnya itu beda dengan orang yang tidak pernah belajar ke luar negeri. Padahal bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah tauhidnya. Bisa ya? Tauhidnya. Siapa yang paling paham tauhid, itulah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini dipelajari di mana saja. Tidak mesti harus keluar negeri. Bahkan teman-teman kadang di luar negeri itu, ketika kita bahas tentang tauhid, kadang-kadang masih banyak ya. Nah, belum paham ya. Kita lihat hal sederhana. Nah, ini terkait dengan tawassul tadi. Jadi orang-orang soleh, siapapun dia, ya, tidak boleh menjadikan mereka sebagai ahbarahum dan ruhbanahum, orang-orang yang arbab min dunillah, tandingan-tandingan
yang kita samakan dengan Allah. Bukti nyata adalah pertama, ketika orang soleh ini kita kagumi kesolehannya, kadang kita duduk cerita dengan dia, udah azan nih, nggak mau kita berani beranjak, betul tidak? Banyak, karena dia orang soleh. Apapun bicaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, sampai sudah komat, sampai sudah selesai, sampai kita masih tetap mengagungkan dia. Enak, ini ada syekh, ada kiai, ada ustaz. Tidak mungkin saya pergi salat tinggalkan dia. Ini bentuk paling kecil yang sering kali kita lakukan. Ini masuk ayat ini. Sederhana memang, tapi itulah tauhid. Tauhid itu hari ini pun kita akan diberikan ujian oleh Allah. Ketemu langsung pasti. Ya. Berapa banyak misalnya kita lihat, kadang sudah azan, karena dia cerita dengan gurunya itu melebihi waktu sholat asar, sudah masuk waktu maghrib. Atau kadang dia cerita dengan gurunya waktu maghrib masuk isya. Ayo guru, kita jamaah aja. Lihat, ini karena ayat ini. Allah menetapkan waktu sholat itu ada waktunya kan? Kitaban mawquta. Sholat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Allah tetapkan dalam Al-Quran. Tapi ketika kita duduk dengan orang soleh, kadang sudah waktu azan, qadar Allah, kadang kita tidak enak meninggalkan orang soleh. Dan parahnya lagi, orang soleh ini kadang dia tidak mengingatkan jamaah muridnya, ya sahabatnya, bahwa sudah masuk waktu sholat. Ini Masya Allah, ini pembahasan bukan sekedar pembahasan fikih, masuk di dalamnya tauhid dalam ayat ini ya, di surah atau ayat 31. Hati-hati siapapun dia, kalau dia memang seorang yang dianggap soleh, maka dia bisa terkena ayat ini. Dan dia tidak boleh menjadikan diri arbaban, tandingan. Artinya apa? Kalau sudah azan contoh, dia tinggalkan. Dia utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Manusia itu pasti menjadikan dia sebagai rujukan, teladan. Tidak mungkin muridnya itu bergerak pergi sholat kalau ustaz kiainya tidak pergi sholat. Maka dia harus betul-betul paham ayat ini. Tidak boleh dia menggantung-gantungkan sholat ibadah kepada Allah hanya karena dia pasti ingin menyampaikan ilmu, ya. Sebab ilmu itu bisa disampaikan kapan saja. Adapun waktu sholat tidak bisa. Waktu sholat asar tidak bisa digantikan nanti habis maghrib. Tidak bisa. Itulah hukumnya. Di sini larangan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi atau memberikan kepada kita, tidak boleh dalam hati kita menjadikan, mengagungkan manusia seperti sama dengan Allah. Bagaimana dengan suami atau istri? Itu lain lagi pembahasan panjang. Di sini bisa kepada kita semua. Jadi ayat ini berlaku umum, bukan cuma orang soleh, manusia siapapun dia, bahkan anak kita atau yang lainnya masuk tadi. Maka kita nasihatkan kepada diri kita semuanya, ya, apabila punya punya kemampuan untuk mengingatkan kepada mahasiswa kita atau siapapun dia, untuk ketika datang waktu sholat hendaknya dia sholat karena ayat ini. Jadi kita beramal dengan ilmu, surah At-Taubah ayat 31. Jadi kita tidak boleh menjadikan diri kita tandingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia ustaz atau bukan ustaz, siapapun dia, apalagi tentara sama polisi ya, ini paling sering kena. Makanya dulu saya tidak mau masuk polisi, ada jatah dulu itu, orang tua kan tentara, karena saya lihat susah sholat, saya tinggalkan. Alhamdulillah kita meninggalkan sesuatu karena Allah ganti dengan yang lebih baik, ya. Karena alhamdulillah kita sudah sedikit banyak pelajari tentang hal itu. Ini banyak juga terjadi bagi saudara-saudara kita, ya, dalam hal ini beberapa lembaga tertentu ya yang sudah kita sebutkan, yang terkadang hanya karena latihan mereka tidak sholat, atau terkadang hanya karena
masbuk, atau bahkan mereka jamak. Banyak kejadian-kejadian. Nah ini yang harus kita paham. Bisa terkena ayat ini. Mereka menjadikan komandan-komandannya arbaban, tandingan-tandingan. Jadi tandingan itu bukan orang soleh saja. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah." Sekali lagi Allah perintahkan kepada kita seluruhnya tidak boleh beribadah kepada ilahan, sesembahan atau Tuhan-Tuhan yang lainnya, kecuali ilahan wahid, hanya kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah atau la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu amma yusyrikun. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang musyrik. Nah, di sini disebutkan oleh beliau bahwa anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wa bara'atu min ibadati kullu ma siwahu. Yang pertama, makna dari ayat di atas, makna la ilaha illallah. Nah, ini yang kita ulang-ulang terus menerus. Kalau kuat kita di sini, di la ilaha illallah, insya Allah kunci surga itu sudah kita miliki. Karena kunci surga adalah la ilaha illallah. Ini kebanyakan kaum muslimin, mereka menganggap bahwa kunci surga itu ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi maksud Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ya, surah At-Taubah, Az-Zukhruf ayat 27, 20 ya. Nah, yaitu mereka betul-betul ikhlas mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Ini yang ikhlas ini yang susah. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Al-ibadah. Ibadah apa? Ibadah apa saja, yang wajib maupun yang sunnah. Lalu hanya untuk Allah semua ibadah itu. Ditambahkan oleh ulama kita menerjemahkan makna dia wal baro'ah, yaitu selain dia mengesahkan Allah, dia yakin la ilaha illallah, itu saya harus betul-betul menyerahkan ibadahku seluruhnya untuk Allah. Semuanya, takut, harap, cemas, semuanya untuk Allah. Dan wal baro'ah, saya berlepas diri, saya tolak. Harus begitu Pak. Tidak boleh sebahagian saya berarti sholat. Masalah al-baro'ah, berlepas diri, enggak apa-apa karena tidak enak, karena kita satu organisasi atau karena kita satu RT, sehingga tidak enak kalau diajak melakukan kesyirikan apa-apa. Karena ini enggak boleh. Allah menyebutkan dalam Al-Quran wal baro'ah ya. Disebutkan kemarin ya, oleh Nabi Ibrahim, wa qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'u mimma ta'budun. Ini ayat dalam Al-Quran. Baro'ah itu ayat, bukan tafsir atau bukan makna yang disampaikan ulama. Tidak. Baro'ah itu akidah, keyakinan kita yang bertauhid kepada Allah. Harus punya itu. Baro'ah itu berlepas diri dan benci. Memang harus begitu. Tidak boleh disuka. Disitulah tauhid kita. Disitulah kedalaman tauhid seseorang. Apakah dia betul-betul berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan, ya? Bukan cuma kesyirikan, pelaku kesyirikan. Maka disebutkan di surah Az-Zukhruf ayat 27-26 ini, Nabi Allah Ibrahim dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Suri teladan. Dalam hal apa? Dalam hal tauhid. Kalau mau bertauhid yang baik, yang benar, yang lurus, yang dalam, yang dahsyat, yang betul-betul dicintai oleh Allah, lihat tauhidnya Nabi Ibrahim. Dan saya bosan sebenarnya. Bukan tauhid ustadznya, bukan tauhid gurunya, bukan tauhid kiainya, bukan tauhid profesornya, atau bukan tauhid suami dan istrinya, bukan. Tapi lihatlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita malam ini betul-betul
tegas ya. Kalau mau belajar tauhid, lihat contoh Nabi Allah Ibrahim. Nah, maka di surah Az-Zukhruf ini ada jelas ya, bagaimana tauhidnya Nabi Allah Ibrahim. Qala Ibrahim alaihissalam berkata, berucap, ingat, mengingkari kesyirikan itu bukan di dalam hati, tetapi di ucapan. Ini bukti keikhlasan, kejujuran, tauhid yang kita yakini dan harus sampaikan itu. Maaf, saya berlepas diri dari tauhid yang Bapak buat. Yang kedua, Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak kandungnya, orang tua kandungnya. Artinya tauhid itu tidak mengenal siapapun dia. Orang tua kandung, anak kandung, suami atau istri, saudara, gurunya, bahkan tetangganya, teman. Kalau dia berbuat kesyirikan, baro'atu, lepas tangan, lepas diri, jauh, menghindar dari dia. Ini perintah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena orang itu menjadi orang yang paling Allah benci saat itu. Karena dia berbuat kesyirikan, maka jangan didekati. Ya, ini perintah dalam Al-Quran. Baro'atu minasyirki wa ahli. Nah, wa kaum, bahkan dipertegas lagi, bukan cuma keluarga dekat, orang tua kandung, tetapi kaumnya, keluarga yang jauh maupun keluarga yang dekat. Baik. Kembali lagi bahwa bertauhid hendaknya kita paham ya, sama-sama bagaimana an-nafy wa isbat, yaitu menetapkan hanya Allah satu-satunya yang paling terpantas untuk kita ibadahi, kita takuti, kita ikhlaskan kepadanya, dan berlepas diri dari segala bentuk ibadah apapun dia. Kemudian yang kedua maknanya adalah izharul bara'ati min dinil musyrikin. Tampakkan, tunjukkan bahwa kita itu berlepas diri dari dia, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Ada pula yang misalnya Natal dan lain sebagainya. Nah, itu ujian bagi kita ya. Apakah kita harus masuk di wilayah-wilayah seperti itu? Maka kalau sudah belajar tauhid, dia harus tampakkan itu. Maaf, saya tidak bisa ucapkan itu. Kenapa? Itu bertentangan dengan tauhid saya, akidah saya. Tapi kalau gitu kita nggak mau berkawan sama Anda, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Lihat Nabi Ibrahim, beliau sebelum dibakar, bahkan mau dibakar, sebelum dibakar dia apa? Dipermalukan dengan cara ditelanjangi. Kita saat ini siapa yang sudah pernah dipermalukan gara-gara berlepas diri? Tidak ada, paling hanya nggak enak, atau mungkin dijauhin, nggak diajak ngopi, nggak diajak main futsal, nah, seperti itu. Tapi Nabi Allah Ibrahim jadikan contoh ini supaya betul-betul lihat bagaimana beliau memperjuangkan tauhidnya, bahkan rela ditelanjangi oleh kaumnya, ditertawakan, dipermalukan di depan umum. Setelah itu baru dibakar. Dia tenang saja, tawakal kepada Allah. Insya Allah kalau kita bayangkan luar biasa. Kita hari ini kalau disuruh masuk penjara masih lebih ringan. Kenapa? Karena tidak dipermalukan, karena tidak ditelanjangi kita. Bayangkan ini Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, maka beliau kemudian digelar oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa digelar kekasih Allah? Karena hebatnya tauhidnya, bukan hebat ibadahnya, sedekahnya, ya, atau keturunannya, asal-muasalnya, kecantikannya, kegantengan, tidak, tapi karena hebatnya tauhidnya, sehingga Allah memberikan gelar khusus kepada beliau, itu Khalilullah, kekasih. Kalau sudah kekasih Allah itu ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini yang kita kejar. Ada yang mudah sebenarnya. Apa sih masalah kita ini sehingga kita pengen aman, bahagia? Mudah. Lihatlah Nabi Ibrahim mendapat gelar, mendapat kehormatan oleh Allah, menjadi kekasih Allah karena tauhid, amalan tauhid. Maka hari ini
Apalagi kalau seorang hamba muslim mau mengejar ketertinggalannya dari semua kesalahannya pada masa lalu, maka ikutilah amalannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu apa? Pertegas, perkuat, permantap tauhidnya, dan amalkan itu dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Tidak bisa lagi dia toleransi dalam masalah itu. Itu konsekuensi tauhid. Karena hanya ada satu-satu zat atau satu-satunya zat yang dia cintai, dia takuti, dia harapkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga masyru'i, yaitu al-bara'atu min a'da'illahi walau kana aqrabun nas. Bolehnya berlepas diri kepada musuh-musuh Allah, termasuk musuh Allah ada bersyirikat. Boleh, walaupun mereka kadang keluarga kita. Ya, kita nasihati mereka, kita sampaikan kepada mereka itu kesyirikan. Ya, kalau mereka tidak mau, maka hendaknya dia berlepas diri, karena mereka sudah betul-betul menyekutukan Allah. Itu adalah kezaliman yang sangat zalim. Hari ini kalau kita dimusuhi orang, mungkin kita mati-matian membela, ya kan? Ada teman kita dimusuhi sama teman yang lainnya, karena kita CS itu, karena kita dekat sama dia, pasti kita bela habis-habisan. Atau mungkin anak kita, walaupun salah kita bela habis-habisan. Demikian pula suami atau orang yang kita cintai. Tapi hari ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang menyekutukan Allah, maka tidak boleh dia tidak membela, ya? Dan dibentuk dari ketakwaan hati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita semua taufik dan rahmatnya untuk memperkokoh tauhid kita, sebagaimana tauhid yang dituntunkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diwafatkan di atas tauhid yang benar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab tauhid ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa kita yang telah lalu, yang sengaja, yang tidak disengaja, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan kita mohon kepada Allah dengan sebab belajar tauhid ini menjadi syafaat di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita syafaat dengan sebab kita mentauhidkan Allah dalam segala kehidupan kita dan amal ibadah kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas kepada Allah, yang senantiasa mentauhidkan Allah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita, amal ibadah kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, amal ibadah suami atau istri kita, anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita yang seiman dan sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya yang terbaik, surgatul fil jannatul firdaus. Amin Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin.